Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kali ini kita akan membahas mengenai soal penilaian tengah semester kimia kelas 8 semester genap tahun 2020-2021. Sabun dan deterjen dapat menarik kotoran yang berupa lemak dan melarutkannya ke dalam air karena molekulnya terdiri dari dua komponen yang bersifat hidrofil dan hidrofob. Hidrofil suka air, hidrofob tidak suka air atau benci air dan suka minyak. Proses pembuatan sabun disebut reaksi penyabunan atau saponifikasi. Pemutih pakaian yang berbentuk serbuk atau padat biasanya mengandung bahan aktif disebut kaporit atau kalsium hipoklorit CaOCl2. Geraniol adalah zat kimia yang memiliki aroma mawar. Kandungan fosfat pada deterjen dapat menimbulkan pertumbuhan ganggang atau eceng gondok yang tidak terkendali di permukaan air, sehingga menghalangi sinar matahari untuk masuk ke dasar sungai, yang dapat mematikan hewan dan tumbuhan yang hidup pada air tersebut. Gejala atau peristiwa ini disebut eutrofikasi. Bahan tambahan pada pasta gigi yang mampu memperkuat gigi, namun jika tertelan menimbulkan efek gigi rapuh dan mudah berlubang adalah fluoride. Sebaiknya kamu menggunakan produk yang ramah lingkungan. Ciri dari produk ini dalam kemasannya terdapat tulisan biodegradable. Para petani menggunakan rodentisida untuk memberantas tikus. Unsur hara utama yang terdapat pada pupuk ZA atau amonium sulfat NH4 2 kali SO4 adalah nitrogen. Zat warna pada cat disebut pigmen. Senyawa amil valerat dapat digunakan sebagai pewangi dan aroma apel. Bahan kimia yang biasa digunakan untuk menarik atau melarutkan kotoran pada pakaian adalah deterjen. Bahan aktif pada obat nyamuk yang biasa digunakan untuk memberantas nyamuk demam berdarah dan biasa terdapat pada obat nyamuk bakar atau padat adalah propoxur. Bahan aktif yang terdapat dalam obat nyamuk oles adalah DEET. Sebutkan minimal 3 bahan aktif pembasmi serangga yang biasa digunakan. Yang biasa digunakan adalah propoxur, DDT, dan Aldrin. Selain itu sebenarnya bisa juga digunakan diklorvos dan DEET. Pestisida yang digunakan untuk membasmi nyamuk tergolong atau disebut insektisida karena nyamuk merupakan contoh dari serangga. Unsur makro yang berfungsi untuk tanaman terhindar dari penyakit adalah kalium. Nah, unsur makro itu ada 3, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, yang berfungsi sebagai penghindar penyakit adalah kalium. Bahan aktif yang terdapat pada deterjen ramah lingkungan atau biodegradable adalah LAS atau linear alkyl benzen sulfonat. Sabun mandi memiliki persyaratan antara lain harga pH harus sesuai dengan pH kulit. Yang terjadi jika pH sabun mandi terlalu tinggi adalah kulit gatal.
Kandungan pupuk TSP atau triple superfosfat mengandung kandungan fosfor yang dibutuhkan tanaman untuk akar dan buah. Air sada menyebabkan sabun tidak berbuih sehingga menyebabkan pemborosan dalam penggunaannya, sehingga dikembangkanlah deterjen. Air sada mengandung ion magnesium dan kalsium atau Mg2+ dan Ca2+. Salah satu pigmen cat yang menghasilkan warna putih adalah titanium oksida atau TiO2. Benzalkonium klorida adalah bahan aktif yang biasa digunakan pada bahan kimia rumah tangga seperti pembersih lantai atau karbol. Bahan kimia yang digunakan untuk menghilangkan minyak, kotoran, serpihan-serpihan kulit yang terlepas dari kulit kepala, polusi udara, dan berbagai pengotor yang masuk ke dalam rambut adalah sampo. Unsur makro yang digunakan atau dibutuhkan tumbuhan adalah kecuali. Nah, karena unsur makro itu ada 3, nitrogen, fosfor, dan kalium, berarti jawabannya adalah natrium. Zat tambahan makanan disebut juga zat aditif makanan. Yang pertama ya, zat aditif makanan. Kalau zat adiktif itu adalah zat yang bisa menimbulkan kecanduan. Makanan yang berwarna terlalu mencolok sebaiknya dihindari karena mengandung pewarna yang berlebihan, umumnya berasal dari pewarna sintesis, di antaranya tartrazin yang berwarna kuning. Zat antioksidan alami yang terdapat pada jeruk nipis adalah asam sitrat. Makanan dalam kaleng dapat bertahan lama karena menggunakan natrium benzoat. Tanggal kadaluarsa yang terdapat pada kemasan makanan atau minuman mengandung pengertian bahwa dapat dikonsumsi sebelum tanggal tersebut atau masih aman dikonsumsi sebelum tanggal tersebut. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan jika kita akan membeli makanan dalam kemasan kecuali. Nah, keempatnya itu memang biasanya kita akan memilihnya. Tetapi yang paling tidak terlalu penting adalah melihat harganya. Nama lain dari gula darah adalah glukosa. Sukrosa sendiri nama lainnya adalah gula pasir, laktosa adalah gula air susu. Kurkumin adalah zat warna alami yang umumnya terdapat dalam kunyit yang menghasilkan warna kuning. Zat pewarna pada makanan berfungsi sebagai daya tarik pada makanan. Yang termasuk pewarna alami pada makanan adalah beta-karotin. Contohnya biasanya terdapat pada wortel. Zat pewarna yang memiliki warna yang sama dengan kunyit adalah tartrazin, sama-sama berwarna kuning. Di antara zat berikut yang bukan termasuk pemanis sintesis adalah selulosa. Ini biasanya terdapat di dalam kayu. Zat aditif yang terdapat pada sirup pada umumnya adalah pemanis, karena pada sirup biasanya digunakan fungsinya adalah rasa manisnya dan warnanya. Contoh pewarna sintesis diantaranya adalah Allura Red AC Chlorophyll. Zat antioksidan alami yang terdapat pada jeruk adalah asam askorbat atau vitamin C. Zat kimia yang biasa digunakan sebagai pengawet pada daging untuk mempertahankan warnanya adalah natrium nitrit atau NaNO2. Antioksidan pada minyak goreng seperti BHA, butil hidroksil anisol, berfungsi untuk mencegah ketengikan.
Bahan kimia berikut yang termasuk zat aditif makanan adalah gula. Pada kacang tanah ditambahkan butil hidroksil toluena atau BHT agar kacang tahan lama dan tidak tengik. Zat tersebut termasuk antioksidan. Bahan pengawet yang umum digunakan untuk mengawetkan ikan adalah garam. Makanya kita mengenal ikan asin yang lebih awet dibandingkan ikan yang tidak diasinkan. Pada roti yang sudah kadaluarsa biasanya muncul bintik-bintik hitam yang disebut jamur. Pewarna tekstil pakaian berwarna merah yang kadang digunakan oleh pedagang makanan yang tidak jujur atau curang adalah rodamin B. Untuk mencegah agar apel yang dikupas tidak berubah warna menjadi kusam, maka dapat digunakan antioksidan, perasan jeruk nipis. Walaupun gula dan garam juga bisa untuk mengawetkan, tapi karena yang diminta antioksidan, maka jawabannya adalah perasan jeruk nipis. Bahan kimia yang digunakan untuk mengawetkan mayat, tetapi seringkali disalahgunakan dalam pembuatan tahu atau bakso, bahan kimia tersebut adalah formalin. Pengganti gula untuk penderita diabetes adalah aspartam atau gula buatan ya contohnya. Kasus sindrom restoran Cina dengan gejala pusing, dada sesak, dan mual berhasil diungkap oleh Dr. Man Ho Kwok pada tahun 1969. Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penyebab timbulnya gejala tersebut karena makanan yang disajikan terlalu banyak mengandung MSG atau monosodium glutamat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.